Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Putri Lestari dengan NPM 22411013 dari Prodi Manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema Manajemen Modal Kerja. Setiap bisnis pasti memerlukan modal untuk bisa membiayai kegiatan operasional sehari-hari, seperti membeli bahan buku, membayar gaji para pegawai, membayar tagihan listrik, dan berbagai hal lainnya. Nah, modal yang digunakan tersebut dikenal dengan modal kerja. Manajemen modal kerja adalah manajemen serta berbagai unsur aset lancar dan juga utang lancar. Jika terjadi kekeliruan di dalam pengelolaan modal kerja, maka akan sangat berdampak pada kegiatan operasional bisnis Anda. Namun, bila bisa dikelola secara efektif dan juga efisien, maka akan mampu memberikan banyak sekali manfaat dalam perkembangan bisnis untuk jangka waktu yang panjang. Manajemen modal kerja terdiri dari dua unsur, yakni aktiva dan kewajiban lancar. Dalam dunia akuntansi, manajemen modal kerja adalah suatu strategi dalam memelihara tingkat keseimbangan aset lancar dan juga kewajiban lancar, seperti mengelola arus kas, persediaan, serta utang dan piutang perusahaan. Manajemen modal kerja memiliki peran yang sangat penting dalam suatu bisnis. Setiap keputusan dari manajemen bisa berdampak secara langsung pada peningkatan laba, resiko, penjualan, dan juga harga saham perusahaan. Hal tersebut pun berhubungan langsung dengan penjualan yang meningkat serta dana yang diperlukan untuk biaya aktiva lancar. Tujuan manajemen modal kerja. Tujuan dilakukannya modal kerja adalah agar suatu bisnis bisa mengelola aset lancar dan utang lancar, sehingga bisa memperoleh modal kerja atau neto yang lebih baik dan menjamin tingkat likuiditas pada suatu bisnis. Aktiva lancar ini bisa dibentuk kas, sekuritas, piutang, persediaan, dan juga pendanaan yang diperlukan untuk mendukung aset lancar. Nah, tujuan lainnya dari dilakukannya modal kerja antara lainnya adalah sebagai berikut. Memenuhi laba atau rugi suatu bisnis, memaksimalkan dana dari pemilik saham, Arena mempunyai rasio keuangan yang lebih positif, mampu menghargai modal kerja agar pembayaran kebutuhan bisa dilakukan secara tepat waktu, mampu melindungi perusahaan dari terjadinya krisis modal kerja. Konsep modal kerja yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif pada manajemen modal kerja adalah pada kuantitas ataupun jumlah biaya yang terdapat di dalam unsur aktiva lancar. Aktiva lancar juga mempunyai dana yang berputar kembali dalam waktu yang cenderung lebih pendek atau dalam bentuk semuanya. Jadi, modal kerja dalam konsep kuantitatif adalah seluruh jumlah dari aktiva lancar milik perusahaan. Modal kerja dalam makna ini juga dikenal dengan modal kerja bruto. Yang kedua itu ada konsep kualitatif. Bila pada konsep kualitatif hanya berkaitan dengan jumlah aktiva lancar saja, nah, dalam konsep kualitatif ini, modal kerja akan sangat berkaitan dengan jumlah utang lancar ataupun utang yang pembayarannya harus segera dibayarkan. Untuk itu, sebagian aktiva lancar harus tersedia agar bisa membiayai kewajiban finansial perusahaan yang harus segera dilakukan. Tidak boleh digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Tujuan utamanya adalah agar pihak perusahaan mampu menjaga tingkat likuiditasnya. Modal kerja kualitatif pun sering disebut dengan modal kerja neto. Yang ketiga ada konsep fungsional. Dasar utama dalam konsep fungsional adalah biaya yang tersimpan sebagai modal dan juga dana yang dikeluarkan mempunyai fungsi dalam memperoleh pendapatan bisnis. Konsepnya adalah sebagai biaya yang akan digunakan agar bisa menghasilkan pendapatan dalam periode akuntansi atau yang bisa disebut dengan current income. Nah, sebagian biaya lain juga digunakan pada periode akuntansi ini. Namun tidak semua dana tersebut digunakan agar bisa mendapatkan current income. Sebagian dari dana tersebut juga digunakan untuk bisa menghasilkan pendapatan atau untuk periode akuntansi selanjutnya yang umumnya dikenal dengan future income. Contoh sederhananya, katakanlah ada suatu bisnis yang melakukan penanaman modal pada sebagian dananya pada instrumen
obligasi pemerintah. Lalu dana tersebut ternyata berhasil menghasilkan current income dalam wujud bunga atau income. Bisnis pakaian ini sebenarnya dibuat untuk melakukan perdagangan pakaian, bukan untuk melakukan investasi. Jadi, dana yang diinvestasikan pada instrumen obligasi tersebut nantinya dapat diinvestasikan dalam bisnis tekstilnya, seperti pengembangan bisnis dengan cara membeli suatu mesin atau bahan baku baru. Nah, dana inilah yang dikategorikan sebagai modal kerja potensi ataupun potential working capital. Seperti yang kita ketahui, kas dan persediaan adalah salah satu bentuk dari modal kerja yang dimiliki oleh suatu bisnis. Sebagian piutang perusahaan juga termasuk dalam modal kerja dan sebagian yang lainnya masuk pada potensial modal kerja. Jika suatu bisnis menjual produk barangnya dengan sistem kredit, maka bisnis tersebut tentu mempunyai piutang dagang yang besarnya mampu mencakup hasil penjualan dan juga keuntungan. Piutang yang diinvestasikan dalam bentuk produk yang terjual juga bisa dikategorikan menjadi modal kerja. Contohnya, katakanlah ada suatu perusahaan yang menjual laptop dengan tingkat profit margin sebanyak 40%. Perusahaan tersebut mempunyai piutang sebanyak 12 juta. Untuk itu, 40% dari 12 juta adalah 4,8 juta. Ini sudah termasuk modal kerja potensial dan 60% dari dana tersebut, yakni 7,2 juta, adalah modal kerja. Non-working capital adalah dana yang tidak mampu menghasilkan current income. Jika ternyata mampu menghasilkan current income, maka umumnya tidak ada sesuai dengan tujuan utama dari didirikannya usaha tersebut. Dana yang diinvestasikan dalam aset tetap bisa kita sebut dengan non-working capital. Umumnya, suatu perusahaan manufaktur mempunyai dana yang diinvestasikan pada mesin sebanyak 50 juta rupiah dengan waktu penggunaan selama 5 tahun. Nah, pengeluaran yang diperlukan untuk pesan tersebut mempunyai dua tujuan utama, yakni sebagai uang yang sebanyak 10 juta rupiah berguna untuk menghasilkan current income di dalam periode akuntansi itu sendiri. Sedangkan sisanya digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada periode akuntansi selanjutnya atau future income. Jadi, porsi dari aset tetap yang termasuk ke dalam modal kerja tersebut adalah depresiasi periode tersebut, yakni 10 juta rupiah. Sedangkan sisanya yang dimiliki dari akhir tahun pertama sebanyak 40 juta rupiah, termasuk non-working capital. Jadi kesimpulannya adalah manajemen modal kerja adalah suatu metode yang dilakukan untuk memelihara keseimbangan aset lancar dan juga kewajiban lancar, seperti untuk mengelola arus kas, persediaan, dan utang serta piutang perusahaan. Untuk bisa mengetahui banyaknya keperluan mudah kerja, maka bisa dilakukan dengan metode saldo rata-rata dan juga metode unsur biaya. Suatu bisnis harus melakukan manajemen modal kerja agar bisa memaksimalkan pengeluaran dan dalam suatu tingkat penjualan, mendapatkan dana dari para investor, menghargai modal kerja agar pembayaran keperluan bisa dilakukan secara tepat waktu, dan juga mempunyai perlindungan dari tanggung jawab krisis modal kerja. Untuk laporan keuangan di dalamnya, ada baiknya dicatat dan disajikan secara akurat agar sesuai dengan standarisasi yang dibutuhkan. Namun, hal tersebut akan sulit untuk dicapai bila adanya masih menggunakan cara yang manual. Oleh karena itu, gunakanlah software akuntansi dan bisnis dari Accurate Online. Accurate Online mampu menyuguhkan lebih dari 200 jenis laporan keuangan secara otomatis, cepat, akurat, dan bisa Anda akses di mana saja dan kapan saja Anda perlukan. Di dalamnya juga ada bisa menikmati berbagai fitur yang mampu mempermudah Anda dalam mengelola bisnis, seperti fitur penjualan, pembelian, persediaan, perpajakan, manufaktur, dan masih banyak lagi lainnya.